Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan sebuah materi hari ini mengenai Islam disiplin ilmu ya semua. Oke, mulai-mulanya kami dengan saya sendiri M. Gibran Raffiansyah dan kawan saya Muhammad Mahfud dan kawan saya yang di sebelahnya Tibanta Farhan Al-Hakim. Oke, kami juga dasarkan poin ini akan mengkulas beberapa materi untuk bisa kita pahami bersama-sama. Oke. Pertama kita masuk ke definisi disiplin ilmu, yaitu disiplin ilmu yang mengenai cabang pengetahuan atau studi yang terorganisir secara sistematis, memiliki teori yang konsep yang tertentu yang berfokus pada area yang mengacu pendekatan khusus dalam bidang apa saja, bisa dalam bidang sains atau bidang ilmu teknologi yang lainnya. Bidang pengetahuan dengan aturan yang prinsip yang diakui oleh para ahli. Nah, di sini dijelaskan bahwa memang Islam disiplin ilmu ini sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan pendidikan yang ada di Indonesia. Dan juga dalam perspektif Islam tidak hanya terbatas pada pengetahuan yang dapat diobservasi secara empiris, tetapi mencakup hikmah kebijaksanaan dan pemahaman dengan Sang Pencipta. Di balik kita memiliki ilmu, kita juga harus selalu menjalankan ilmu sesuai dengan yang diajarkan oleh Al-Quran dan juga tidak melarang norma-norma Islam. Sedikit definisi Islam disiplin ilmu, lalu definisinya kita akan mengulik lebih dalam lagi apa itu definisi disiplin ilmu, yang dimana disiplin ilmu adalah Islam yang merujuk pada berbagai bidang. Ini seperti yang saya bilang tadi bahwa bidangnya tuh banyak, bisa dalam ilmu nakliyah, ilmu agama-agama, dan juga ilmu akliyah, ilmu umum, contoh seperti ilmu sains, ilmu ekonomi, ilmu teknik, dan yang seperti kita lihat dalam perkuliahan kita. Dan juga hubungan ilmu-ilmu ini sangat erat hubungannya, walaupun banyak orang bilang ilmu nakliyah sama ilmu akliyah itu tidak bisa digabung secara satu, tetapi dalam konsep lini pengetahuan ini sangat berpengaruh dan sangat berhubungan antara satu sama lain. Nah, apa itu ilmu nakliyah dan akliyah? Oke semuanya, ilmu nakliyah itu mencakup pengetahuan yang bersumber dari wahyu seperti Al-Quran, hadis, dan juga tafsir, fikih, akidah, dan apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hadis dan yang diciptakan olehnya. Dan juga ilmu akliyah adalah pengetahuan yang dikembangkan melalui akal, dan juga dipandu oleh prinsip-prinsip Islam, meliputi sains, teknologi, dan filsafat. Dan orang yang mengembangkan ilmu-ilmu ini mencakup bukan orang dari Amerika saja, tentu ada juga dari orang Muslim dari Arab. Ada dari Al-Khawarizmi, Ibnu Sina, dan beberapa tokoh-tokoh Muslim yang ada. Ini bisa kita lihat bahwa Islam itu sangat mempengaruhi terhadap perkembangan yang ada di ilmu pengetahuan alam, terutama di ilmu akliyah. Walaupun ini tidak ada hubungannya dengan yang ada di Al-Quran, tetapi Al-Quran juga merupakan hal yang harus ada dalam pengetahuan yang sudah ada. Seperti sains itu harus ada sikap-sikap norma dalam Islam. Jika tidak, maka akan jadi sebuah kehancuran bagi dunia ini. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya yang mengenai hubungan antara agama dan ilmu. Untuk yang agama dan ilmu ini kita serahkan untuk penjelasan lebih rincinya kepada Banta. Oke baik, hubungan antara agama dan ilmu bukanlah pertentangan, melainkan saling melengkapi. Agama memberikan kerangka nilai dan tujuan hidup, sedangkan ilmu memberikan pemahaman tentang alam semesta dan cara kerjanya. Dalam perspektif Islam,
ilmu harus selalu diintegrasikan dengan nilai-nilai agama agar tidak menyimpang dari tujuan penciptaan manusia. Hubungan antara agama dan ilmu dalam Islam sangat erat dan harmonis. Islam memandang ilmu sebagai salah satu pilar penting dalam kehidupan manusia, dengan menempatkan pencarian pengetahuan sebagai ibadah dan bentuk ketaatan kepada Allah. Dalam Al-Quran banyak ayat yang mendorong umat Islam untuk berpikir, merenung, dan meneliti ciptaan Allah, sehingga ilmu pengetahuan menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepadanya. Contohnya ayat-ayat yang mengajak manusia untuk mempelajari fenomena alam seperti peredaran matahari, bulan, dan bintang, menegaskan pentingnya ilmu sains dalam memahami kebesaran Tuhan. Rasulullah SAW juga menekankan pentingnya menuntut ilmu dengan sabdanya, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu Al-Quran dan hadis sebagai sumber ilmu. Al-Quran dan hadis sebagai sumber ilmu. Di sini Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam. Al-Quran mengandung banyak ayat yang mendorong manusia untuk berpikir, mencari ilmu, dan mengamati alam semesta. Al-Quran juga memberikan petunjuk tentang berbagai fenomena alam yang kemudian dibuktikan kebenarannya oleh ilmu pengetahuan modern. Al-Quran sebagai Al-Quran sebagai sumber ilmu. Al-Quran adalah kitab suci yang diyakini sebagai firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Contohnya dalam surat Al-Anbiya ayat 30, Allah berfirman tentang penciptaan langit dan bumi yang dulunya bersatu kemudian dipisahkan, yang oleh sebagian ilmuwan dihubungkan dengan teori Big Bang. Hadis-hadis Nabi Muhammad SAW juga banyak berisi ajaran tentang pentingnya mencari ilmu dan berbagai cabang ilmu pengetahuan. Hadis-hadis tersebut memberikan contoh nyata tentang bagaimana para sahabat Nabi mencari ilmu dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Hadis sebagai sumber ilmu. Sebagai sumber ilmu hadis adalah kumpulan perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW yang dijadikan pedoman hidup setelah Al-Quran. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Ini akan dilanjutkan oleh Muhammad Mahfud. Di sini saya akan melanjutkan yang dijelaskan oleh kawan saya tadi tentang zaman kemasan, atau di mana tantangan zaman kemasan ataupun Golden Age ini merupakan di sini para ilmuwan Muslim pada masa ini tidak hanya menerjemahkan karya-karya, tetapi juga membuat terobosan baru dalam berbagai disiplin ilmu. Nah, sebentar. Langsung aja kita masuk ke tantangan dunia modern dan mempertahankan perspektif Islam terhadap ilmu. Di era modern yang berkembang pesat dengan kemajuan teknologi ini, umat Islam menghadapi beberapa tantangan besar untuk mempertahankan pandangan Islam terhadap ilmu pengetahuan, di mana tantangan ini mencakup sekularisme, relativisme, dan materialisme. Nah, untuk sekularisme merupakan tren yang memisahkan agama dari berbagai aspek kehidupan, termasuk bidang ilmu pengetahuan. Jadi di sekularisme ini agama dianggap tidak relevan dengan ilmu. Untuk relativisme adalah pandangan bahwa semua kebenaran itu relatif, tidak ada yang mutlak. Hal ini bisa membuat keyakinan terhadap ajaran agama menjadi goyah. Untuk materialisme, di sini terlalu fokus pada hal-hal duniawi seperti kekayaan, kesenangan, yang mengalihkan perhatian umat Islam dari nilai-nilai spiritual. Nah, selanjutnya untuk
strategi kita untuk mengatasi tantangan ini. Untuk menghadapi tantangan ini, ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Di antaranya adalah integrasi ilmu dan iman, pendidikan Islam yang berkualitas, dan yang selanjutnya ada pengembangan ilmu pengetahuan Islam dan dialog antara agama dan antar budaya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Islam itu tidak hanya mengajarkan tentang akhirat, tetapi juga mendorong umatnya untuk aktif berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Dengan mengintegrasikan ilmu dan iman, kita dapat menciptakan peradaban yang maju, adil, dan bermartabat. Islam sangat mendorong umatnya untuk mencari ilmu dan mengembangkan potensi diri. Ilmu pengetahuan yang didasarkan pada nilai-nilai agama akan membawa manfaat bagi individu, masyarakat, dan seluruh umat manusia. Dalam menghadapi tantangan zaman modern ini, umat Islam perlu terus berupaya untuk mempertahankan dan mengembangkan perspektif atau pandangan Islam terhadap ilmu. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 5. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.